Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidup ini begitu berat? Pernahkah engkau berada di titik terendah, di mana air mata tak lagi terbendung, doa terasa hampa, dan langkah seakan kehilangan arah? Kita semua pernah jatuh. Ada yang jatuh karena kehilangan orang yang dicintai. Ada yang jatuh karena gagal meraih impian. Ada pula yang jatuh karena dosa-dosa yang menjerat hati. Namun tahukah engkau, justru di saat itulah Allah paling dekat dengan kita. Ketika semua pintu terasa tertutup, ketika tak ada lagi tempat bersandar, maka saat itulah Allah membuka pintunya lebar-lebar untuk hambanya yang kembali. Saudaraku, jangan pernah anggap kejatuhanmu adalah akhir dari segalanya, karena bisa jadi, dari situlah Allah ingin engkau bangkit, menjadi lebih kuat, lebih tegar, dan lebih dekat dengannya. Hari ini mari kita renungkan bersama, bagaimana orang-orang yang pernah hancur, kemudian Allah angkat derajatnya. Bagaimana mereka yang jatuh akhirnya bangkit dengan pertolongannya. Kisah-kisah ini bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untukmu. Ya, untukmu yang sedang mendengarkan. Setiap manusia pernah merasakan masa-masa sulit dalam hidupnya. Ada yang terjatuh karena kehilangan pekerjaan. Ada yang hatinya hancur karena ditinggalkan orang yang paling dicintai. Ada pula yang merasa hidupnya tak lagi memiliki arah karena impian yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun runtuh seketika. Dalam momen-momen seperti itu dunia terasa sempit, nafas terasa berat, tidur tak lagi nyenyak. Bahkan untuk sekadar tersenyum pun menjadi sulit. Rasa jatuh bukan hanya soal kehilangan harta atau jabatan. Kadang kita merasa jatuh hanya karena hati kita dipenuhi rasa kecewa. Kecewa kepada orang lain, kecewa pada keadaan, bahkan diam-diam kecewa kepada diri sendiri. Dalam kondisi itu, seseorang bisa merasa sendirian, seakan tidak ada seorang pun yang memahami penderitaannya. Namun, satu hal yang sering kita lupakan adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia. Ujian adalah bagian dari hidup Allah. Sudah menegaskan dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini adalah pengingat bahwa ujian adalah bagian dari keimanan. Orang yang beriman bukan berarti akan selalu hidup dalam kemudahan. Justru terkadang, semakin kuat iman seseorang, semakin besar pula ujian yang ia hadapi. Sebab ujian adalah cara Allah menguatkan, membersihkan, sekaligus meninggikan derajat hambanya. Coba renungkan sejenak. Bukankah Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah? Tetapi justru merekalah yang menghadapi ujian paling berat dalam hidup. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit bertahun-tahun. Tubuhnya lemah, hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia. Namun beliau tetap bersabar dan tidak pernah berhenti bersyukur. Nabi Yusuf alaihissalam diuji sejak kecil. Ia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Dijual sebagai budak, difitnah, lalu dipenjara meski tidak bersalah. Tapi ujian itu tidak membuatnya putus asa. Justru semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pun diuji dengan kehilangan orang-orang yang beliau cintai, dihina, diusir, bahkan disakiti oleh kaumnya sendiri. Namun beliau tetap sabar, tetap berdakwah, dan tetap percaya bahwa pertolongan Allah pasti datang. Dari kisah para nabi ini kita belajar bahwa jatuh bukan berarti Allah membenci kita. Justru sebaliknya, jatuh adalah jalan untuk semakin dekat kepadanya. Ketika rasa putus asa menyergap salah satu godaan terbesar, ketika seseorang sedang jatuh adalah rasa putus asa, iblis akan membisikkan bahwa kita tidak mungkin bisa bangkit lagi, bahwa doa kita sia-sia, bahwa hidup kita sudah berakhir. Namun Allah berfirman dengan sangat jelas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87. Ayat ini adalah tamparan lembut bagi hati kita. Selama masih ada Allah, selama nafas masih berhembus, tidak ada alasan untuk menyerah. Putus asa adalah tanda kita lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan, bisa saja merasa dunianya runtuh. Tetapi siapa yang tahu, mungkin dengan kehilangan itu Allah sedang menyiapkan pekerjaan lain yang jauh lebih baik dan penuh berkah. Atau seseorang yang patah hati karena ditinggalkan, bisa jadi justru sedang dijauhkan dari orang yang tidak baik untuk dirinya, agar kelak dipertemukan dengan pasangan yang lebih menjaga iman. Kehidupan, bagai
membuktikan ombak hidup memang tidak pernah lurus dan tenang. Ada gelombang kecil, ada badai besar, ada masa kita merasa di puncak, ada masa kita jatuh di titik terendah. Seperti laut yang kadang tenang, kadang bergelora, begitu pula kehidupan manusia. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang hidupnya selalu bahagia tanpa masalah. Bedanya hanya pada cara masing-masing orang menghadapi ujian itu. Orang yang dekat dengan Allah akan menjadikan setiap ujian sebagai pengingat, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Ia akan menangis dalam doa, bukan dalam keputusasaan. Ia akan bersandar kepada Allah, bukan mencari pelarian yang sia-sia. Titik terendah adalah titik balik seringkali. Titik terendah justru menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Dari kejatuhan ia belajar arti sabar. Dari tangkilan ia belajar arti syukur. Dari rasa sakit ia belajar arti doa. Banyak orang yang menemukan hidayah justru saat mereka jatuh. Ada yang kembali sholat tepat waktu setelah kehilangan pekerjaannya. Ada yang semakin rajin membaca Al-Quran setelah hatinya patah. Ada pula yang semakin kuat sedekahnya setelah pernah merasakan betapa sulitnya hidup tanpa pertolongan Allah. Allah punya cara unik untuk memanggil hambanya. Kadang melalui kegembiraan, kadang melalui kesedihan, dan seringkali justru melalui kejatuhan. Karena saat itulah hati manusia menjadi lembut, mudah menangis, mudah tersentuh, dan lebih siap menerima cahaya iman. Jangan malu untuk menangis di hadapan Allah ketika semua terasa berat. Jangan tahan air mata. Menangislah, tapi menangislah di hadapan Allah. Sampaikan segala keluh kesah, rasa sakit, dan kekecewaan kita hanya kepadanya, sebab Allah lah sebaik-baiknya pendengar. Doa dalam keadaan terpuruk adalah doa yang sangat berharga. Dalam hadis disebutkan bahwa doa orang yang sedang terzalimi, doa orang yang sedang dalam kesulitan, sangat dekat dengan pengabulan Allah. Rasulullah bersabda, 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan betapa dekatnya Allah dengan kita saat hati sedang hancur. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Jatuh adalah bagian dari perjalanan hidup. Tidak ada yang salah dengan merasa lelah. Tidak ada yang hina dengan merasa gagal. Yang salah adalah ketika kita berhenti berharap kepada Allah. Ketahuilah, setiap air mata yang jatuh karena Allah, setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang ikhlas, tidak akan pernah sia-sia. Allah selalu mendengar, selalu dekat, dan selalu punya rencana terbaik bagi kita. Maka jika hari ini kita sedang merasa jatuh, yakinlah bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Justru inilah awal dari bangkit yang lebih indah. Karena pertolongan Allah seringkali datang di saat kita merasa tidak mampu lagi berdiri. Setiap manusia yang jatuh pasti ingin bangkit. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya terus-menerus terpuruk. Tetapi bangkit bukanlah perkara mudah. Ia membutuhkan kekuatan hati, keteguhan iman, dan kesabaran yang besar. Yang membedakan antara orang yang berhasil bangkit dengan orang yang semakin terpuruk adalah kepada siapa ia bersandar saat ia lemah. Orang yang bersandar hanya pada dirinya sendiri akan mudah patah. Orang yang menggantungkan harapan pada manusia akan cepat kecewa. Tetapi orang yang menggantungkan seluruh hidupnya pada Allah, ia akan menemukan kekuatan yang luar biasa, bahkan di tengah kegelapan hidupnya. Bangkit. Dimulai dari hati. Bangkit itu bukan sekadar berdiri setelah jatuh, tetapi berawal dari hati yang bertekad untuk tidak menyerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat hati kita penuh putus asa, maka tubuh pun akan lemah. Tetapi ketika hati dipenuhi harapan kepada Allah, tubuh akan ikut bersemangat untuk bergerak. Oleh karena itu, langkah pertama untuk bangkit adalah menata hati. Kita harus mengingat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil baginya. Doa adalah senjata bangkit-bangkit. Bukan berarti kita mampu melakukan segalanya sendiri. Justru saat kita sadar akan kelemahan diri, kita semakin butuh berdoa. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. Dengan doa, hati yang hancur bisa kembali tenang. Dengan doa, jalan yang tertutup bisa terbuka. Dengan doa, keyakinan untuk melangkah kembali akan tumbuh.
Ingatlah kisah Nabi Yunus ketika beliau berada dalam kegelapan perut ikan di dasar lautan, di malam yang gelap gulita. Tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Tetapi beliau berdoa dengan doa yang sangat singkat namun penuh makna. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu membuat Allah menyelamatkan beliau. Begitu pula kita, saat hidup terasa gelap, jangan pernah berhenti berdoa. Meski hanya dengan kalimat sederhana, meski hanya dengan tangisan tanpa kata. Ikhtiar, usaha yang tidak boleh berhenti. Doa tanpa usaha adalah kelemahan, dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Maka keduanya harus berjalan beriringan. Bangkit berarti berusaha meskipun langkahnya kecil. Seseorang yang kehilangan pekerjaan, bangkit berarti mencari peluang baru, belajar keterampilan baru, atau mencoba usaha kecil-kecilan dengan penuh tawakal. Seseorang yang jatuh dalam dosa, bangkit berarti berani meninggalkan kebiasaan buruk, memperbaiki ibadah, dan menutup pintu-pintu maksiat. Seseorang yang terluka hatinya, bangkit berarti belajar melepaskan dengan ikhlas, mengikhlaskan masa lalu, dan membuka diri untuk takdir baru yang lebih baik. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Allah akan menolong, tetapi kita harus mau bergerak terlebih dahulu. Sabar, kunci utama dalam proses bangkit-bangkit tidak selalu berarti hasil langsung terlihat. Kadang kita sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi perubahan belum tampak. Disinilah sabar berperan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap teguh dalam kebaikan meski keadaan belum berubah. Sabar berarti terus melangkah meski terasa berat. Sabar berarti tetap percaya kepada Allah meski doa kita belum terkabul. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 200. Ayat ini menegaskan bahwa sabar adalah jalan menuju kemenangan. Tanpa sabar kita akan berhenti di tengah jalan. Dengan sabar kita akan sampai pada tujuan yang Allah janjikan. Tawakal, menyerahkan hasil kepada Allah setelah doa, ikhtiar dan sabar. Ada satu langkah penting agar hati kita tenang. Tawakal. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Tawakal bukan berarti diam tanpa bergerak, melainkan berjuang dengan sepenuh hati, lalu yakin bahwa hasilnya adalah keputusan terbaik dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi, burung saja harus keluar dari sarangnya untuk mencari makan, barulah Allah mencukupi kebutuhannya. Begitu pula kita, tugas kita adalah berusaha sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Dengan tawakal, hati akan jauh lebih tenang, karena kita percaya bahwa apapun hasilnya adalah bagian dari rencana terbaiknya. Bangkit. Bersama Al-Quran, salah satu cara paling kuat untuk bangkit adalah dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Hati yang lemah akan menjadi kuat ketika sering berinteraksi dengan firman Allah. Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi obat bagi hati. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Ada banyak kisah orang yang menemukan kekuatan hidupnya kembali setelah rutin membaca Al-Quran. Setiap ayat terasa seperti jawaban atas masalahnya. Setiap huruf yang dibaca menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Jika hari ini kita merasa jatuh, cobalah ambil mushaf,
Buka dengan penuh harap, baca meski hanya beberapa ayat, lalu resapi maknanya. Insya Allah, Allah akan menenangkan hati kita melalui firman-Nya. Bangkit bersama lingkungan yang baik. Lingkungan sangat memengaruhi proses bangkit. Seseorang yang sedang lemah akan semakin terpuruk jika berada di lingkungan yang salah. Tetapi ia akan lebih cepat bangkit jika dikelilingi oleh orang-orang yang mengingatkan kepada Allah. Carilah sahabat yang baik, yang selalu mendoakan, yang menguatkan, bukan yang justru menjerumuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin memberimu parfum, atau kamu membeli darinya, atau setidaknya kamu mencium bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi bajumu terbakar, atau kamu mendapat bau tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pilihlah lingkungan yang menuntun kita kepada kebaikan, karena dari situlah energi positif untuk bangkit akan tumbuh. Bangkit bukanlah perjalanan singkat. Ia adalah proses yang membutuhkan doa, usaha, sabar, tawakal, dan lingkungan yang baik. Tetapi yang terpenting, bangkit berarti kembali bersandar penuh kepada Allah. Jangan pernah merasa sendirian. Setiap langkah kecil kita menuju kebaikan selalu dicatat oleh Allah. Setiap doa kita, meski lirih, meski penuh tangisan, tidak pernah luput dari perhatiannya. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Janji ini bukan sekadar penghibur tetapi kepastian. Kesulitan yang kita hadapi hari ini bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan dan mempersiapkan kita menuju kemudahan yang lebih indah. Maka teruslah melangkah, jangan berhenti, bangkitlah, karena Allah selalu bersama orang-orang yang tidak menyerah dan tetap berharap kepadanya. Setiap kali kita merasa jatuh, terkadang yang kita butuhkan hanyalah bukti nyata bahwa pertolongan Allah itu benar adanya. Kisah-kisah orang yang berhasil bangkit karena pertolongan Allah adalah cahaya yang mampu menyalakan kembali harapan di hati kita. Kisah-kisah itu bukan sekadar dongeng, melainkan nyata, baik dari para nabi, orang-orang saleh, maupun saudara kita sesama muslim di zaman ini. Allah ingin kita belajar bahwa tidak ada kejatuhan yang permanen selama kita tidak berhenti berharap kepadanya, dan tidak ada luka yang terlalu dalam selama kita yakin bahwa Allah adalah Sang Penyembuh. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kesabaran yang membawa kesembuhan Nabi Ayub alaihi salam adalah simbol nyata bagaimana Allah menolong hambanya yang sabar. Beliau diuji dengan sakit parah bertahun-tahun. Tidak hanya tubuhnya yang lemah, tetapi hartanya habis dan anak-anaknya meninggal dunia. Tidak ada yang tersisa kecuali dirinya, istrinya, dan imannya. Namun meskipun diuji dengan penderitaan begitu berat, Nabi Ayub alaihi salam tidak pernah berhenti bersyukur. Beliau tidak pernah mengeluh kepada manusia, tetapi selalu mengadu hanya kepada Allah. Hingga akhirnya, Allah mengabadikan doanya dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Allah pun mengabulkan doanya. Allah menyembuhkan penyakitnya, mengembalikan hartanya, dan memberinya keturunan yang banyak. Dari kisah ini kita belajar betapa sabar adalah jalan menuju pertolongan Allah. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dari sumur, penjara, hingga menjadi raja, Nabi Yusuf alaihi salam adalah contoh lain bagaimana kejatuhan bisa menjadi jalan menuju kejayaan. Ia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, lalu dipenjara. Jika kita berada di posisi beliau, mungkin kita sudah merasa hancur dan kehilangan harapan. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam tetap menjaga imannya, tetap bertawakal, dan tetap sabar. Hingga akhirnya Allah membalikkan keadaan. Dari seorang tahanan ia diangkat menjadi orang yang mulia di Mesir, bahkan menjadi penguasa
penguasa yang bijak. Allah mengabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf ayat 90. Inilah janji Allah. Takwa dan sabar adalah kunci bangkit dari keterpurukan. Kisah orang biasa. Pemuda yang bangkit dari kehilangan selain kisah para nabi, banyak juga kisah nyata dari orang biasa yang ditolong Allah. Misalnya, seorang pemuda yang kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Saat itu ia merasa hidupnya hancur, namun ia tidak menyerah. Ia terus berdoa, berusaha mencari jalan, dan akhirnya menemukan ide usaha kecil-kecilan. Awalnya ia hanya berjualan dengan modal sedikit. Ia sering diejek, dianggap tidak akan berhasil. Tetapi ia tetap sabar, tetap ikhlas dan terus bertawakal kepada Allah. Perlahan Allah membuka jalan. Usahanya berkembang, pelanggannya bertambah, hingga akhirnya ia bisa membantu orang lain dengan rezekinya. Pemuda itu berkata, "Kalau bukan karena kehilangan pekerjaan dulu, aku tidak akan pernah berani mencoba usaha ini. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah, aku tidak akan pernah sampai di titik ini." Kisah ini mengajarkan bahwa terkadang Allah menutup satu pintu agar kita menemukan pintu lain yang lebih luas dan lebih penuh berkah. Kisah seorang ibu yang tegar, ada juga kisah seorang muslimah yang ditinggalkan suaminya. Ia harus membesarkan anak-anaknya seorang diri, tanpa harta, tanpa dukungan. Hari-harinya penuh air mata, penuh kesulitan. Namun ia tidak menyerah. Ia tetap mendidik anak-anaknya dengan iman, tetap bekerja keras mencari nafkah yang halal, dan tetap menjaga doanya agar Allah menolong. Dan benar, Allah tidak pernah meninggalkannya. Perlahan rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, penuh hormat kepada ibunya. Bahkan banyak orang yang terinspirasi oleh ketegarannya. Muslimah itu berkata, "Aku belajar bahwa kehilangan bukan berarti akhir dari hidup. Justru dari kehilangan itulah aku menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah aku miliki. Dan aku yakin itu semua karena pertolongan Allah." Hidup berubah. Karena taubat, kisah lain adalah tentang seseorang yang dulunya jauh dari Allah. Ia tenggelam dalam dosa, merasa hidupnya hampa, dan hatinya penuh kegelisahan. Namun, di titik terendah ia sadar. Ia menangis menyesali semua yang pernah ia lakukan dan kembali bertaubat kepada Allah. Awalnya sulit, kebiasaan buruknya selalu ingin kembali. Tetapi ia berjuang. Ia mulai sholat tepat waktu, mulai membaca Al-Quran, mulai menjauhi lingkungan yang buruk, dan mencari teman-teman yang bisa membawanya kepada kebaikan. Beberapa tahun kemudian hidupnya benar-benar berubah. Hatinya menjadi lebih tenang, rezekinya terasa lebih berkah, dan ia justru menjadi inspirasi bagi banyak orang. Semua itu berawal dari satu langkah kecil, taubat. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Kisah ini membuktikan bahwa bahkan kejatuhan dalam dosa pun bisa menjadi jalan menuju kebangkitan selama kita mau kembali kepada Allah. Hikmah dari kisah-kisah bangkit. Apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini? Tidak ada kejatuhan yang abadi. Allah bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Sabar dan tawakal adalah kunci. Semua orang yang bangkit pasti melalui kesabaran yang panjang. Doa tidak pernah sia-sia. Doa mungkin tidak langsung dikabulkan, tetapi Allah selalu menjawab dengan cara terbaik. Jatuh bukan akhir tapi awal. Banyak orang justru menemukan jalan baru yang lebih baik setelah mengalami kejatuhan. Allah selalu bersama orang yang tidak menyerah. Siapapun kita, sebesar apapun masalah kita, pertolongan Allah selalu lebih besar. Jatuh adalah bagian dari perjalanan hidup, tetapi bangkit adalah pilihan yang selalu terbuka bagi siapapun yang masih bernafas. Pertolongan Allah nyata, bukan hanya untuk para nabi, tetapi juga untuk setiap hamba yang mau bersabar, berdoa, dan berusaha. Mungkin
Mungkin hari ini kita merasa berada di titik terendah, tetapi yakinlah, titik terendah itu bisa menjadi awal dari perjalanan yang paling indah dalam hidup kita. Sebab Allah tidak pernah menilai berapa kali kita jatuh, tetapi seberapa kuat kita mau bangkit dan kembali kepadanya. Maka jangan menyerah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3 itulah jaminan dari Allah, bahwa siapapun yang tidak menyerah, yang tetap berharap hanya kepadanya, akan selalu ditolong dengan cara yang tak pernah disangka-sangka. Alhamdulillah sahabatku, dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa jatuh bukanlah akhir dari segalanya. Justru seringkali kejatuhan adalah jalan menuju kebangkitan yang lebih indah, karena Allah selalu bersama hambanya yang tidak menyerah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, kuatkan hati kami dalam menghadapi ujian-Mu. Lapangkan dada kami dengan kesabaran. Jadikan setiap kejatuhan kami sebagai jalan untuk semakin dekat denganmu. Limpahkanlah rezeki yang halal, kesehatan yang barakah, dan kebahagiaan dunia akhirat untuk kami semua, untuk keluarga kami dan seluruh saudara muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, jika kisah ini menyentuh hati dan bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang ikut termotivasi. Saya juga ingin tahu, dari kota mana sahabat menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.